Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia di program acara Ulas Berita pada edisi Kamis 23 Januari 2025 di Harian Umum Kabar Priangan. Kesempatan kali ini seperti biasa saya tidak akan sendiri mengulas berita sendiri, tapi akan ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Rosmayanti. Gimana kabarnya Rosma? Alhamdulillah Teh sehat. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa ya Rosma ya, hari ini kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan hangat yang ada yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan. Nah, yang pertama kita langsung saja ke daerah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada judulnya warga 2 desa diserang penyakit misterius. Mengapa bisa dikatakan penyakit misterius ya? Mari kita bacakan. Kekhawatiran menyelimuti warga Desa Kamulian dan Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pasca puluhan warga di 2 desa tersebut dilaporkan mengalami sakit misterius. Mereka mengalami gejala demam tinggi, pusing, nyeri otot, hingga kesulitan berjalan. Kejadian yang telah terjadi hampir sepekan lamanya ini pun telah dilaporkan oleh masyarakat ke Puskesmas Manonjaya. Hingga kini diperkirakan jumlah warga yang mengalami gejala tersebut lebih dari 40 orang. Nah, membaca berita ini ya Teh, ini merupakan gejala yang memang bisa menimbulkan spekulasi ke berbagai penyakit. Nah, tapi di sini ada tindak lanjut juga nih dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan agar warga itu jika mengalami hal serupa, gejala serupa itu segera melaporkan nih ke Dinas Kesehatan agar bisa segera ditangani penyakit apa yang dialami oleh kurang lebih 40-37 orang dalam 2 desa gitu. Itu jumlah yang tidak sedikit ya Teh. Betul. Tapi langsung diserang oleh sebuah penyakit misterius. Kenapa dikatakan misterius? Ternyata karena memang belum diketahui penyebabnya apa dan juga masuk dalam kategori penyakit apa. Jadi kita tunggu kelanjutan beritanya di portal kita juga bisa ya, agar tidak menerka-nerka atau menebak-nebak nih ini ada apa gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut Teh. Oke, ini masih di wilayah Kabupaten Tasik Teh, nyambung juga ya kalau berbicara wilayah. Nah, di sini juga masih penyakit juga, namun hanya berbeda yang terkena penyakitnya. Dinas Pertanian bentuk tim reaksi cepat penanganan PMK. PMK itu apa? Adalah penyakit mulut dan kuku. Oke, saya ulas beritanya. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang merebak di Kabupaten Tasikmalaya mengancam ketersediaan daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hingga kini ratusan sapi telah terjangkit puluhan potong yang dipotong paksa dan sejumlah ilahnya mati tidak terselamatkan. Di sini juga dituliskan bahwa katanya menanggapi situasi darurat ini, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan telah membentuk unit reaksi cepat atau URC untuk segera menangani wabah PMK. Tim ini bertugas untuk melakukan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan ternak, dan memberikan edukasi kepada peternak mengenai cara pencegahan dan penanganan PMK. Dan pula tertulis di sini bahwa katanya Tatang menuturkan reaksi cepat penanganan PMK itu bergerak langsung ke setiap kandang maupun kepada peternak guna mengedukasi terkait cara penanganan dan pencegahan agar ternaknya tidak terjangkit PMK. Nah, Tarifdah, kalau mendengar informasi ini memang miris sekali ya, apalagi untuk sekarang persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi di momen Hari Raya Idul Adha itu kan memang untuk umat muslim ya, kita semua menyembelih sapi gitu sebagai hewan kurban gitu. Dengan situasi yang seperti ini tentu ini juga memberikan atau menjadi suatu kekhawatiran ya untuk para peternak, bagaimana nih caranya supaya sapi-sapi yang ada di kandang ini bisa tetap sehat gitu. Ternyata tadi memang dari dinas terkait juga akan memberikan edukasi sekaligus sosialisasi kepada para peternak guna untuk menyelamatkan para hewan-hewan atau sapi yang ada di kandang supaya tidak terjangkit PMK. Begitu Tarifda. Oke, bisa lanjut Tarifda. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari wilayah Sumedang nih, Baraya Priangan. Daerah Sumedang, di sini ada Disdik Sumedang mulai siapkan metode pembelajaran siswa selama Ramadan.
Programnya itu, metode pembelajaran itu seperti apa, kita bacakan terlebih dahulu. Dalam upaya menindaklanjuti surat edaran bersama atau SEB 3 Menteri tentang pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mulai menyiapkan sejumlah metode pembelajaran bagi siswa yang akan diterapkan pada bulan Ramadan. Seperti diungkapkan Sekretaris Disdik Kabupaten Sumedang Eka Ganjar Kurniawan kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya pada Rabu 22 Januari 2024. Nah, di sini Eka menuturkan rencana pembelajaran selama bulan Ramadan yang akan disiapkan di Sumedang ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan di seluruh SD dan SMP se-Kabupaten Sumedang. Di sini Eka juga mengatakan bahwa walaupun diberikan kebebasan dalam teknis pembelajarannya, kami harap pihak sekolah juga dapat menambahkan kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia para peserta didik, supaya seluruh siswa di Sumedang memiliki jiwa kepemimpinan dan karakter yang mulia. Nah, jadi dengan adanya metode pembelajaran siswa selama Ramadan ini yang sudah diagendakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ini, diharapkan memang dapat realisasikan dengan baik untuk murid maupun gurunya. Karena seperti kita ketahui ya Teh, kalau Ramadan itu kan KBM-nya itu tidak seperti hari-hari biasa, ya pada sebelumnya hari-hari biasa. Nah, makanya dengan adanya metode pembelajaran ini semoga dapat realisasikan dengan efektif ya. Amin. Oke, kita lanjut. Ini masih berita di wilayah Kabupaten Tasik. Situs resmi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali diretas. Tampilan berubah jadi situs judi online, katanya Tarifda. Ini kalau berbicara hacker ya, orang-orang yang menggunakan atau menyadap atau misalkan mencuri data gitu ya dari salah satu akun media sosial seseorang, itu memang sangat meresahkan ya. Saya bacakan informasinya. Singaparna, kejadian tidak mengenakan kembali terjadi pada situs resmi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian seperti ini pun tampaknya bukan kali pertama kali, katanya. Pada awal tahun lalu pun kejadian serupa pernah dialami dengan modus yang sama. Namun dalam waktu kurang dari 1 minggu, situs tersebut berhasil kembali dipulihkan. Perubahan tampilan situs ini pertama kali diketahui oleh masyarakat yang hendak mencari informasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Namun dirinya justru heran karena informasi yang diinginkan tidak ada. Malah situs tersebut berubah menjadi tawaran judi online. Nah, dengan kecanggihan teknologi tentu sebetulnya ya ini juga ya, kalau membahas digitalisasi ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Kadang-kala kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan dengan bijak ya, oleh para hacker-hacker, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Apalagi ini situs pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diretas menjadi situs judi online. Itu gimana ya? Untungnya masyarakat yang tidak sengaja ingin mencari informasi dalam situs Pemkab Kabupaten Tasikmalaya melihat ada perubahan dalam situs tersebut, kenapa menjadi penawaran judi online. Ya mudah-mudahan, katanya memang di tahun sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama, namun seminggu kemudian setelah ada usaha untuk memperbaiki, alhamdulillah bisa kembali pulih. Nah, mudah-mudahan hal demikian juga ini terjadi bisa kembali diatasi ya Teh, supaya situs resmi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa kembali seperti semula. Oke, lanjut Tarifda. Lanjut ke berita selanjutnya, ini dari Kota Tasikmalaya nih, Baraya Priangan yang ada di Kota Tasikmalaya. PT KAI tutup 2 perlintasan liar di Kota Tasikmalaya. Mengapa ditutup ya? Ternyata di sini sebanyak 36 titik perlintasan liar di beberapa titik di wilayah kerja PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung di sepanjang tahun 2024 ditutup. 2 diantaranya perlintasan liar di Kota Tasikmalaya. Hal itu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Sebelum melakukan penutupan, PT KAI Daop 2 Bandung telah melakukan sosialisasi dengan mendatangi unsur kewilayahan dan warga di sekitar lokasi serta pemasangan spanduk pemberitahuan bagi masyarakat yang biasa memanfaatkan perlintasan liar tersebut agar dapat menggunakan jalur alternatif lain yang ada atau perlintasan resmi terdekat untuk keselamatan. Hal
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94. Adapun penutupan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, berarti membaca berita ini gitu ya Teh, dengan adanya penutupan 2 perlintasan liar termasuk di Kota Tasikmalaya ini memang menjadi himbauan untuk masyarakat juga yang tinggal di sekitar daerah lintas liar itu agar lebih berhati-hati, karena yang seperti kita ketahui bahwa perlintasan liar itu kan memang lintas jalur kereta api yang tidak ada palang nih Teh. Karena kan kita juga sudah mendengar gitu ya, banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat tidak adanya palang gitu. Makanya dengan adanya penutupan ini semoga meminimalisir kecelakaan-kecelakaan khususnya bagi jalur kereta api gitu ya Teh. Boleh dilanjut Teh. Oke, kita akan beralih terlebih ke wilayah berita di Ciamis. Di sini ada berita yang tertulis bahwa anggaran Pilkada 2024 dituding tak transparan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ciamis membantah katanya. Ini sedap-sedap sekali ya informasi hari ini. Kita akan ulas. Terkait ada anggapan tidak transparan dalam penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ciamis Oong Ramadhani membantah tudingan tersebut karena katanya pihaknya telah berkomitmen untuk menjalankan transparansi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini juga tertulis bahwa menurut Oong sebagai Ketua KPU Ciamis, anggaran hibah untuk Pilkada Ciamis 2024 itu katanya sudah diterima itu sekitar 32 miliar. Dan APBD Ciamis, besaran anggaran ini merupakan usulan awal untuk 5 pasangan calon. Mengingat pada realisasinya hanya 1 pasangan calon yang maju, tentu ada sisa anggaran yang akan dikembalikan ke daerah. Dan katanya juga laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan disampaikan pada waktu yang tepat, yaitu sekitar Februari hingga Maret 2025. Dan dalam hal ini juga mengenai penetapan calon bupati yang telah meninggal dunia, sambung Oong katanya, jika ada pelanggaran aturannya tentu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Ciamis akan mengambil tindakan. Namun kenyataannya Bawaslu Ciamis tidak melakukan tindakan terhadap penetapan tersebut. Nah, kalau berbicara anggaran itu memang sensitif ya Teh, apalagi ketika menyinggung pemerintahan. Nah, untuk kejadian yang di momen Pilkada di 2024, karena memang ini masih menjadi informasi yang belum valid gitu ya Teh, belum pasti, masih simpang siur dan masih menimbulkan banyak kontroversi. Kita doakan ya Teh, mudah-mudahan untuk kejelasan dari informasi ini bisa nanti ditindaklanjuti tentang bagaimana hasil yang pastinya gitu, agar tidak ada sesuatu yang menjadi ketidakenakan antara kedua belah pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu juga itu sebagai salah satu bagian dari pengawas kegiatan pemilu ya Teh dan pilkada supaya bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan para aparat atau pihak terkait juga bisa bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, lanjut Teh Rifdah. Mungkin ulas berita kita pada hari ini cukupkan sekian ya. Semoga ada insight baru nih, pengetahuan baru, informasi baru untuk Baraya Priangan. Dan seperti biasa nih ya Teh, kita di akhir itu ada ragam iklan di Koran Harian Umum Kabar Priangan yang terdapat di lembar terakhir nih buat Baraya Priangan yang lagi mencari spare part mobil atau alat elektronik atau kos, itu bisa langsung dilihat di ragam iklan di Koran Harian Umum Kabar Priangan kita. Dan untuk mendapatkan informasi lengkap nih Teh, seputar berita yang tadi telah kita ulas itu bisa dicek di portal kita, di website kita di kabarpriangan.com. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru dan terhangat di wilayah Priangan maupun nasional, itu bisa ikuti terus nih akun media sosial kita, ada X, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa jika video ini bermanfaat boleh di like, share, komen, dan subscribe. Mungkin cukupkan sekian ya Teh. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifdah Zudia pamit undur diri. Dan saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.